Hai para najis, balik lagi di Gay Village. Apa kabar semuanya, para najisku? Semoga baik-baik aja. Semoga masih semangat untuk menghadapi dunia, menghadapi keadaan yang sangat susah ini. Kenapa gue bilang sangat susah? Karena kerja susah, apa-apa susah, nyari duit susah, tapi tetap kita harus bersyukur dan selalu semangat ya. Jangan sampai kalian tuh nyerah gitu aja. Nah, jadi tuh di sini gue kan udah lama nggak cerita-cerita masalah sharing-sharing pengalaman pribadi ya. Nah, di sini gue bakal sharing-sharing lagi. Jadi yang baru gabung mau bertanya-tanya ini tuh channel apa? Jadi ini tuh channel Guy Village yang isinya tuh kehidupan seputar dunia pelangi dari gue dan sekitar. Jadi maaf banget buat yang nggak cocok dengan channel ini. Kalian bisa pindah, tidak ada paksaan untuk Anda menyukai channel ini. Jadi ya udah, nggak suka tinggal-tinggal aja. Di sini gue bakal bagi-bagi cerita lagi tentang pernah diselingkuhin. Yuk, cus, ikutin. Nah, jadi tuh waktu gue tuh pernah kan pacaran sama, kita sebut aja inisialnya AR ya. Nah, gue tuh pacaran sama AR itu dapet cuma 7 bulan. Nah, 7 bulan ini kita kenal memang awalnya dari teman ke teman ya. Dulu kan kayak ada grup-grup lain gitu-gitu ya, grup WA. Jadi tuh gue kenal sama si AR ini di salah satu grup gitu. Nah, akhirnya kita ketemu dan ternyata kita cocok. Dari PDKT itu selama sebulan akhirnya kita memutuskan untuk jadian. Jadi awal-awalnya sih memang ya dia posisinya dia bottom ya, maksudnya boti. Nah, jadi tuh kayak dia baik, dia ganteng, dan juga kayak bersih, orangnya putih. Dan cuma kan namanya pacaran kan kita kayak lika-liku lah gitu. Jadi tuh eh, pada dimana gue tuh bertengkar sama dia. Jadi tuh gini, gue tuh orangnya cemburuan. Jadi kalau gue, tapi gue marah ada maksud dong. Harus ada kayak apa sih? Kenapa bisa marah kalau gue gitu? Jadi gue harus ada masalah dulu. Nggak bisa dong gue kayak tiba-tiba marah-marah nggak jelas. Gue kan bukan orang gila gitu, najis. Nah, jadi akhirnya di situ pokoknya sering banget tuh gue lihat di eh, panggilan teleponnya, panggilan lainnya itu masih kayak kontekan sama orang yang baru dikenal gitu. Dan gue itu masih berpikir ya udahlah, biasa aja, mungkin kayak ngobrol kayak gitu. Gue tuh selalu berpikir positif. Kenapa gue bisa jadi cemburu? Karena memang diawali dengan kisah yang ini gitu loh. Jadi tuh pas itu gue sering banget lah lihat kayak panggilan dia tuh emang gak dihapus. Justru kan mungkin kalau dihapus malah gue curiga kali ya, pikir dia kayak gitu. BTW sorry ya, ini gue matanya kurang tidur kayaknya. Gue kurang tidur tadi malam, sorry. Nah, jadi tuh pas dari situ akhirnya gue tuh kayak lama-lama kok curiga kayak gitu. Memang tuh kalau gue orangnya tipikal yang berkomitmen. Jadi dalam arti kayak lo kalau mau sama gue ya udah, lo nggak usah namanya apa pasang-pasang aplikasi cong lagi, aplikasi seperti itu. Kitab-kitab biru lah, kitab oren lah, kitab najis lah, pokoknya gitu. Maksudnya kayak kitab-kitab aplikasi gitu ya, seperti itu. Dan gue memang berkomitmen dan gue nggak mau kayak lo pasang lagi gitu loh. Ya udah kayak gitu. Cuma nih kalau gue main feeling sih kalau sama pasangan. Kalau gue merasa kayak ada sesuatu yang harus gue cek, ya gue cek kalau gue gitu. Nah, terus kayak gue tuh emang main feeling kan orangnya gitu. Memang setelah gue 6 bulan menjalani dia, menjalani hubungan, memang ada lali-kaliku sedikit, cuma kayak nggak banyak banget. Cuma ada puncak di mana kayak waktu itu dia sakit dan gue bela-belain ke rumahnya gitu pulang kerja waktu itu. Rumahnya di sekitaran, gue nggak usah sebutin kali ya. Pokoknya daerah-daerah mau ke Bekasi deh. Nah, jadi tuh gue bela-belain datang, gue bawain bubur waktu itu. Akhirnya tapi nggak tahu dia lupa atau gimana, itu kayak ada panggilan tak terjawab dari model-modelnya, mukanya kayak gadun gitu, kayak om-om. Nah, gue di situ bertanya-tanya kan kayak ini tuh siapa gitu. Dan gue nanya dong, ini siapa? Ini temen katanya. Masa sih temen, gue bilang. Ya udah, akhirnya di situ gue masih kayak mencoba tutup mata, tutup telinga, dia udah. Nah, di puncaknya ini adalah waktu itu gue pernah nongkrong di McD Sarina, tahu sendiri kan, tempatnya kucing-kucing Jakarta seperti itu, najis. Nah, jadi tuh
Sebelumnya nih jadi dia datang duluan sama temennya nih. Nah gue itu datangnya belakangan. Pokoknya adalah sekitar berapa menit dia nyampe duluan kayak gitu. Nah pas gue datang, ya udah keadaan seperti biasa, normal. Tiba-tiba nih ada teman gue bawa teman, intinya teman gue bawa teman. Dari situ temannya tuh kayaknya tipikal orang yang cablak ya, belak-belakan. Nah dia ngomong gini tiba-tiba, dia main kitab oren tuh. Dia ngomong nunjuk ke pacar gue kayak, ini lu ya gitu. Nah dia tuh nampilin di aplikasi itu ada foto pacar gue nih di aplikasi itu onlinenya sekitar 1 jam yang lalu gitu. Nah gue di situ kayak tercengang dong, ya kayak mungkin orang itu nggak bermaksud kayak apa ya ngomporin gue berdua, karena kan dia nggak tahu ya gue pacaran. Akhirnya dia yang temennya itu ngomong gini, sorry lo pacaran ya berdua, maaf ya gue nggak tahu, kata dia gitu. Dari situ gue diam aja kon, ya udah gue diam 1000 bahasa di situ. Nah dari situlah rasa gue tuh udah mulai hilang gitu, karena memang sebetulnya gue udah dapat kayak ultimatum dari orang kayak dia tuh kucing, tapi gue sih nggak mau pernah permasalahan itu ya, karena kan masa lalu gue juga nggak bagus gitu. Tapi dari situlah kayak kepercayaan gue tuh udah mulai luntur ya. Nah akhirnya tuh kayak setelah kejadian itu gue kayak mulai kayak jenuh, kayak udah mulai berkurang rasa gue. Dan di situ kayak gue maunya sih kayak dia yang mutusin gue tiap hubungan nggak apa-apa lah diputusin, karena buat gue nggak begitu nyesel ya kalau diputusin nantinya. Ya udah gue cari masalah, kayak maksudnya gue sengaja jalan sama temen gue, ini real temen gue yang dia nggak kenal, di depan grupnya tuh yang lagi nongkrong gitu. Nah ada salah satu sahabatnya juga si N, dia langsung ngadu dong ke AR kayak nih pacar lu jalan sama orang gitu, dan posisinya kan dia kerja tuh nggak bisa ikut. Nah dia langsung tuh nongol gue, kamu jalan sama orang ini bla 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 bla. Ya gue langsung to the point aja, ya rasa gue udah hilang, jadi terserah mau gimana, karena dia mutusin gue dan ngeblok semua akun gue kayak WA, Facebook itu udah diblok sama dia, nggak tahu juga kabarnya sekarang. Yang penting gue kan nggak memutuskan tali silaturahmi ya, itu dari dianya kayak gitu. Nah, sih ada lah beberapa mantan gue yang kayak masih kontekan sampai sekarang, itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Kan ada yang kayak emosian langsung kayak blok gitu, gue sih nggak kayak gitu, kecuali memang dia membuat kesalahan yang fatal buat gue. Gue kalau udah kecewa mending gak usah kenal sampai sekarang gitu, mending gak usah sama sekali lo kenal gue kalau gue tuh orangnya gitu, dibanding gue harus matu aja lo ngeliat bayang-bayang masa lalu lo. Najis ya bahasanya, ya gue nggak mau aja gitu maksudnya. Dan sampai sekarang gue sih udah nggak kontekan sih sama yang itu si AR, cuma sama yang lain sih alhamdulillah masih kayak berkomunikasi baik kayak gitu. Nah jadi saran gue tuh kalau lo punya pasangan, usahain sih kayak kalian berkomitmen dulu, kayak misalkan jangan pakai aplikasi itu tuh penting. Aplikasi itu tuh apa ya, yang sangat apa ya, bisa membuat perselingkuhan gitu, apalagi kalau jarak kalian jauh. Yang udah sih gue kebanyakan gitu ya, jadi kayak apa ya, aplikasi itu salah satu uh, membunuh kalian secara membunuh hubungan kalian lah di dalam percintaan kalian itu. Ya sebetulnya balik lagi sih itu komitmen dan kepercayaan, walaupun di percintaan pelangi ini tuh memang nihil ya gitu, hanya ada di BL gitu doang, BL story gitu. Cuma kayak ya kita kan namanya mencari yang terbaik ya, selama kita masih begini ya nggak masalah kan. Tapi hindari itu kalau udah pacaran tuh pakai aplikasi kayak gitu, kita oren kita biru kayak. Nah jadi sekian itu aja sharing dari pengalaman pernah diselingkuhin pernah putus gara-gara aplikasi najis. Nah pokoknya semoga kayak kalian tuh nggak bosen. Sorry sebetulnya gue nggak pengen banget jujur, karena kan ada pepatah bilang jangan menunjukkan kesedihan kalian. Jadi jujur aja, gue tuh kenapa nggak upload pijat atau podcast, karena memang gue tuh lagi apa ya, ini gue pakai Samsung J1 loh, ini juga dari mantan gue kemarin dikasih. Jadi kayak memang HP iPhone gue tuh memang kemarin udah rusak dan gue jual, jadi kayak belum ada pengganti. Jadi mohon doanya aja semoga ada rezeki biar bisa beli lagi dan bisa kita namanya lebih bagus lagi kameranya dan soundnya gitu. Pokoknya minta doanya aja, semoga cepat terlaksana ya. Kalau kayak gitu jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman cong kalian biar kita saling kenal. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri dulu Najils. Ya udah kalau kayak gitu apa? Salam Najils.